Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Roma pasal 2. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Kemarin kita membahas itu firman-Nya Tuhan membimbing besar manfaat. Kita sampai ke pasal 2. Setiap orang akan menghadapi penghakiman yang dari Tuhan. Ayat kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yang pasal pertama memberitakan kepada kita bagaimana penghakiman Tuhan jika kita tidak hidup dengan kudus. Jadi kita tahu ada Tuhan, tapi kita tidak memujinya, tidak memuliakannya. Jadi ke hati kita yang tidak tahu maka digerakkan dan kita menyembah berharap. Ini adalah kita berjina di dalam roh dan juga dalam kita berjina dengan tubuh kita dan juga roh kita. Dan kehidupan kita. Maka ada sampai sini karena itu, hai manusia, siapapun yang engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahannya. Jadi kita melakukan kesalahan tapi membawa orang juga untuk melakukan kesalahannya juga. Jadi katakan kamu ada salah. Sendiri tidak baik. Tapi membawa orang juga melakukan tidak baik. Ini inti utama dari pasal kedua. Tuhan berkata walaupun siapapun Tuhan akan melakukan penghakiman yang adil. Ini penghakiman, dia memakai kosakata itu menghakimi. Di pasal kedua dibicarakan 9 kali Tuhan ada penghakiman. Tapi orang suka sendiri menghakimi. Tema pertama ayat sampai 4 itu menghakimi. Itu menghakimi, dihakimi. Tuhan menghakimi, tapi orang menghakimi, orang namanya menghakimi. Bisa kita menghakimi orang lain, kita jatuh ke dalam dosa, berdosa. Itu menghakimi ada 3 kaidahnya. Yang pertama ini, bisa kita menghakimi orang lain, sama kita juga menghakimi dosa kita sendiri. Karena siapa manusia, siapapun engkau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi di Roma pasal pertama itu dikatakan bagaimana kamu menghakimi orang lain. Kamu menghakimi orang lain, kamu jangan merasa kamu tidak sama. Maka bisa kamu menghakimi orang itu bagaimana dan kamu juga sama seperti orang itu bagaimana. Jadi perkataan ini yang sangatlah istimewa. Dan dia berumpama kamu berkata dia adalah pencuri, apakah saya juga pencuri?
Dan saya berkata dia pelit, apakah saya juga pelit? Dan saya mengatakan orang itu galak, apakah saya juga galak? Sepertinya tidak. Tapi di dalam firman Tuhan berkatakan iya. Jika kamu menghakimi orang itu, kamu sama seperti orang yang kamu hakimi. Jadi kita merenungkan kembali lebih jelas. Dan kita mengatakan orang bagaimana, saya bagaimana. Tapi kamu berkata, saya tidak. Tapi Tuhan mengatakan kamu iya. Permasalahan ini ada di mana? Seperti saya berkata kamu ada sangat galak. Tapi sampai melewati batas garis ini baru satu galak. Dan saya tidak melewati batas garis ini, jadi tidak galak. Ini suatu perumpamaan ya. Jadi kita melihat satu saudara galak dan kita berkata galak. Jadi sampai melewati batas garis ini kalau pelit dikatakan pelit. Jadi saya tidak pelit, jadi begini baru dikatakan pelit. Permasalahan ini datang. Garis ini siapa yang menggarisi? Saya sendiri yang menggarisi. Dan Tuhan bagaimana menggarisi garis ini? Dan Tuhan berkata kita mesti lemah lembut. Apakah kamu lemah lembut? Apakah kamu sama seperti Yesus lemah lembut? Dan Tuhan berkata tuh kamu mesti bersabar, bermurah hati ya. Jadi seperti kita sendiri diberikan pada orang lain dan kita tidak bisa melakukannya. Dan saya sudah memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan kita lihat tuh orang itu tidak memberikan perpuluhan sama 1/8. Sangat kebangetan. Tapi di mata Tuhan, Tuhan melihat itu sama. Jadi kita menghakimi orang, kita mesti memperhatikan satu hal. Bagaimana kamu menghakimi orang itu? Kamu adalah orang itu. Kita menghakimi orang itu ada satu hal. Ayat ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Menghakimi orang, hatinya akan congkak. Di saat kamu berkata orang itu membunuh orang, kamu merasa tidak membunuh orang. Di saat kamu berkata orang itu berzina dan kamu merasa kamu tidak berzina. Di saat kamu tunjukkan kepada orang dan kamu merasa kamu tidak apa-apa, tidak melakukannya. Di sini Tuhan melihat orang, dan di saat Tuhan melihat orang itu menghakimi orang lain dan juga reaksi dari hatinya Tuhan, maka Tuhan berkata, apakah kamu akan luput dari hukuman Tuhan? Yaitu di sini kita menghakimi orang, berarti kita mencerah Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak ada. Ayat keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tuhan berkata dia tidak ada masalah, tapi kamu berkata dia ada masalah. Apakah kamu tidak tahu Tuhan dengan sabar menahan orang ini, maksudnya menerima kesalahannya ya, dan juga Tuhan dengan sabar menerima kesalahan kamu. Yang lebih, jadi sangat rumit. Jadi Tuhan bisa memperlihatkan bagaimana pemikiran hati manusia. Ayat 1 dan 2
Tuhan berkata, kamu membicarakan diri kamu sendiri. Bisa kamu mengatakan orang lain? Tuhan berkata, apakah kamu merasa kamu tidak ada masalah? Apakah kamu tentram? Hati kamu congkak? Bisa kamu mengatai orang lain? Kamu merasa Tuhan itu tidak ada. Tuhan terhadap orang ini ada penuh kasih kemurahannya. Tuhan dengan sabar terhadapnya dan Tuhan menunggunya untuk bertobat. Dan sama juga seperti juga Tuhan menunggu kita bertobat. Di sini ada 3 lapisan. Maka kita jangan sembarangan untuk menghakimi orang lain. Bagaimana kita menghakimi orang lain? Ada permasalahan. Jadi tidak ada alasan. Jadi kita mesti melewati diri kita sendiri. Dan kita ayat 5 sampai 11. Tuhan tidak pernah tidak memberkati orang lain. Kita melihat orang lain ada permasalahan. Tapi kita semua mesti menghadap kepada Tuhan. Bisa kita menghakimi orang lain dan kita tidak juga berubah. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Tuhan ingin kita bertobat, bukannya menyuruh kita mengatakan orang itu ada masalah. Atau waktu kebaktian minggu ini, Simon terakhir berkata, ada 3 perkataan yang dari Simon istri Pastor Joshua, yaitu kita mesti memilih terang dan juga memilih kita mesti terbuka. Jangan tujuh ini kita tunjuk pada orang lain. Dan kita mesti bertobat. Maka kita bisa, setiap orang juga akan menghadapi hukum menghakimannya adil dari Tuhan. Ini adalah ayat 5 sampai 11. Ada penghakiman yang dari Tuhan adalah adil. Ayat yang tema yang kedua ada ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan menghakimi menurut perbuatannya. Kita mengatai orang lain adalah tidak ada gunanya. Kita mengatakan orang itu tidak baik, belum tentu kita baik. Jadi Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Walaupun kamu melakukan baik dan tidak baik, kamu tidak melakukan tidak baik dan Tuhan akan menghakimi. Jika kamu melakukan satu hal dengan baik, dan Tuhan akan memberkatimu, memberi upah kepadamu. Jadi Tuhan menghakimi menurut perbuatan. Yang pertama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani. Tuhan memberkati juga sama dengan juga begini. Kemuliaan dan kehormatan dan damai sejahtera diperoleh. Ya pertama-tama orang Yahudi dan juga kemudian orang Yunani. Tuhan tidak pandang buru dan memberkati. Ya pertama orang Yahudi, baru kemudian orang Yunani. Ini dari suku orang kita melihat. Dan sampai di zaman sekarang ini, pertama adalah gereja, baru masyarakat ya. Yang ada baiknya yang pertama adalah gereja, baru dunia ini.
Dan juga yang tidak baik itu juga pertama yang tidak baik juga, jika yang tidak baik itu adalah gereja baru mengalir sampai ke dunia ini. Yang tidak baik juga mulai juga dari gereja, baik juga mulai dari gereja baru sampai ke dunia atau masyarakat. Jadi di Yehezkiel itu dari penghakiman dari penatua baru kepada masyarakat ya. Jadi juga berkat juga dari imam yaitu dari Harun baru sampai ke rakyat. Dan juga ayat 12 sampai 16. Tuhan ada penghakiman yang adil. Jadi tema ketiga itu menghadapi Taurat. Yaitu di pasal kedua ini kita memberitahukan kepada kita dan ya terutama berbicara kepada orang Yahudi. Sebenarnya orang Yahudi senang mengatakan kalau kamu itu salah dalam hukum Taurat, tapi dia sendiri juga melakukan kesalahan dari hukum Taurat. Tapi Tuhan berkata orang Yahudi dan orang Yunani juga menghadapi penghakiman. Di dalam hukum Taurat kamu melakukan kesalahan, maka kamu akan dihukum kesalahan dalam hukum Taurat. Tapi kita berkata kadang orang tidak melakukan 10 hukum Taurat, ya, bagaimana? Ya, kita tuh merasa tidak adil ya, kita tidak mempelajari hukum Taurat. Di sini kita berkatakan sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi Tuhan dengan ini menghakiminya. Dan kita ayat 14. Apabila bangsa-bangsa yang lain tidak memiliki hukum Taurat dan dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Yang tidak mendengar hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu ditulis di dalam hatinya. Jadi hati nuraninya itu yang memberitahunya. Jadi dikatakan itu sifat dirinya sendiri dan hati nuraninya. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka menurut mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi hati nurani mereka jadi memperbaiki itu kehidupan dirinya sendiri. Kita sebenarnya sudah sangat dewasa, sudah besar. Jadi orang tua itu sangat sebal ya, berkata dengan kata-kata yang tidak baik. Kadang ada orang tua kita tidak banyak berbicara ya, tapi dengan gerak-gerik dan perilakunya mengajar kita. Bapak ibu saya ya, dia SD tidak lulus. Dan dia kadang berkata kita jangan membuat orang maksudnya serakah terhadap orang lain, tapi kita dibuat orang serakah kepada kita ya, membuat kita rugi ya, itu tidak apa-apa. Waktu saya sekolah menengah, pemimpin atau
tua kelas saya. Karena dia pemimpin, dia banyak berbicara. Karena dia berkata kami tidak mau mendengar dan dia akan marah dan juga akan mendorong buletinnya dari atas meja turun ke bawah, dibuang semua. Dan permasalahan itu kenapa saya juga sudah lupa ya. Waktu SMP kelas SMA gitu ya, saya baru ingat saya ada empat kekataan ya, mesti menghormati wanita. Dia banyak berkata, tapi saya sudah lupa. Saya hanya ingat kata-kata ini, menghormati wanita. Dan orang tuanya hanya diam, tidak banyak berbicara. Jadi dia dengan karakter dan perilakunya untuk menyatakan dirinya. Waktu itu pemimpin itu tidak percaya Tuhan Yesus dan dia sudah lanjut usia baru percaya Tuhan Yesus. Jadi bagaimana Tuhan menghakimi orang itu dengan hati nuraninya? Kamu melakukan ini dan membuat orang rugi, itu tidak baik. Kamu ada tangan, ada kaki, kamu malas tidak melakukan apa-apa. Apakah itu baik? Orang tua saya berkata itu tidak baik. Kamu mesti rajin melakukan hal. Ya, ini pandangan yang dia lihat. Jadi sekelompok orang ini tidak memahami hukum Tauratnya Tuhan. Tapi kehendak hatinya Tuhan, kita jangan serakah atau merugikan orang lain. Kita mesti rajin. Jadi Tuhan dengan ini mengukur mereka supaya mereka tahu. Jadi setiap orang mesti menghadap Tuhan. Jadi kamu tidak tahu masa zamannya Musa, tapi kamu mempunyai hati nurani. Kamu akan mengukur begini, jika orang itu berbuat begini kepada saya tidak senang hati, maka saya tidak akan melakukan ini juga terhadap orang lain. Jadi anak saya dicerah sama orang lain, maka saya juga tidak akan mencerah anak orang lain. Jadi ini adalah hukum Tauratnya Tuhan, tapi juga hati nurani kita. Dan yang Tuhan lihat adalah perilakunya kita. Jadi jangan kita berkata kita tidak mendengar hukum Taurat. Ayat 17 sampai 20 ya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Jadi kita lihat tuh perilakunya orang Yahudi. Jadi kita merasa orang Yahudi ya bersandar kepada hukum Taurat. Jadi merasa tuh hukum Tauratnya Tuhan diberikan kepada kita. Jadi kita orang yang menjadi petunjuk jalan. Jadi merasa di sendiri kita memahami semua perintahnya Tuhan. Jadi kita merasa menjadi guru. Jadi kita mengajar orang bagaimana, tapi kita sendiri tidak bisa melakukannya. Berkata pada orang itu janganlah menista, ya kita juga melakukannya, mencuri. Tapi dia sendiri mencuri. Mengatakan orang jangan berzina tapi sendiri berzina. Dia sendiri tahu tapi juga tetap melakukannya. Ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu?
Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kamu, tapi kamu sudah tahu, tapi kamu tetap melakukan kesalahan. Dengan ini sama juga seperti kita menghina Tuhan Allah ya. Jadi maka dia ditertawakan orang lain. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Tuhan berkata, kamu sudah tahu itu salah, tapi kamu melakukan kesalahan. Orang Yahudi mempesarakan orang asing ya, tapi Tuhan berkata, kamu sudah tahu salah, tapi kamu tetap melakukan kesalahan. Jadi kamu sudah tahu di saat hukum Tuhan berikan kepada orang Yahudi, tapi kamu melakukan kesalahan, dan maka Tuhan ditertawakan orang lain. Ayat terakhir, ayat 25 sampai ayat 29. Kita mentaati hukum Taurat, dipuji Tuhan. Di sini dikatakan kamu akan ada hukum Taurat juga dan tidak ada hukum Taurat juga. Kamu disunat juga dan kamu tidak disunat juga. Kamu benar-benar mentaati hukum Taurat. Ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Ini dikatakan sunat, yaitu sunat ya, kulit ya, kulit manusia. Itu sudah disunat dan kulitnya itu tumbuh lagi, yaitu tidak ada gunanya. Ada hukum Taurat juga tidak ada gunanya, ada sunat juga tidak ada gunanya. Ini bukan satu hal yang benar. Yang benar adalah berjalan mentaati hukum Taurat. Di sini kita memohon Tuhan membantu kita. Jangan kita menghabiskan waktu kita terhadap pemasaran orang lain. Kita membohongi diri kita sendiri. Dia mendapatkan penghakiman dan kita sendiri juga mendapatkan penghakiman. Jangan kita berkata membohongi diri kita sendiri. Orang lain ada pemasaran, ada masalah, dan kita sendiri nggak ada masalah. Ini kita tuh sangat banyak ngurusi permasalahan orang lainnya. Kita juga sama bisa menghadapi penghakiman yang adil dari Tuhan. Dan Tuhan melihat hati nurani kita. Apakah kita benar-benar melakukan hukum Taurat? Apakah dengan nyatakan dirinya Tuhan di dalam diri kita, kita memiliki karakternya Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini adalah hidup yang kekal, itu kehidupan yang abadi. Jadi kita bukan di dunia ini berbuat sembarangan seenak kita dan merasa kita sudah terselamatkan. Dan kita sudah mati dan bisa bersama dengan Tuhan. Kenapa bisa begini? Karena kita seumur hidup kita itu dengan sepenuh hati kita mencari Tuhan. Tuhan akan menyinari kita dan kita bertobat. Dan Tuhan terus menyinari kita dan kita terus bertobat. Dan kita akan perlahan-lahan mirip dengan Tuhan, dan juga kita akan, hubungan kita dengan Tuhan akan bertambah baik, dan kita suatu hari akan bersama dengan Tuhan. Kita jangan menghabiskan waktu kita dengan tunjuk kita mentujukan pada orang lain. Memohon Tuhan membantu kita
supaya kita hati kita terus ada kelemah lembutan. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami memuji-Mu. Hati kami harus tertuju padamu. Tuhan, Engkau membentuk hati kami. Saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita terbuka hati kita. Kita membuka hati kita. Ya Tuhan, Engkau sendiri langsung mengajari kami. Engkau ubah hati kami, apa yang kami pikirkan dalam hati kami tertuju padamu. Lebih banyak lagi tertuju pada Tuhan.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memuji-Mu. Tuhan, kami setiap orang hadir di hadapan-Mu. Tuhan, kami dengan hati kami memuji-Mu. Tuhan, kami setiap orang di hadapan-Mu memuji-Mu. Tuhan, di pagi ini kami dengan karakter kami sendiri, kami di hadapan memuji-Mu. Walaupun kami bagaimana, apakah benar kami mau membuka, terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus. Tuhan, kami mengundang kehadirat-Mu di sini. Tuhan, kami mengundang terang-Mu menyinari setiap kami. Tuhan, kami mengundang terang-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami di hadapan-Mu dengan benar-benar nyata di hadapan-Mu dan terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, bukan hanya terang-Mu menyinari dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya kami ada hati yang bertobat. Engkau taruh di dalam hati kami, dan juga roh yang bertobat turun dari surga. Tuhan, roh di tengah-tengah kami membutuhkan-Mu Tuhan. Dan seperti Roma pasal 2 ayat 1, karena kamu menghadapi orang, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kamu menghakimi orang lain, kamu sama seperti mereka. Tuhan, engkau ampuni dosa kami. Kami setiap orang di hadapan-Mu mau terbuka tengah seluruh dosa kami. Tuhan, semua dosa kami, Tuhan, Bapa, hati kami dan mulut kami menghakimi orang lain yang kita melihat tidak baik. Kami tidak suka dengan yang apa kami lihat, itu kami langsung menghakimi. Dan kita tidak suka kepada orang lain, dan kita merasa orang itu tidak sama dengan kita, dan kita langsung menghakimi orang itu. Saudara-saudara semua, mari kita membuka mulut kita, mohon Tuhan membantu kita supaya ada roh yang bisa mengetahui kedosa kita, dan juga kita bisa mengakui, melihat kesalahan semua dosa kita. Saudara-saudara semua, mari kita buka kita ada roh yang bisa mengetahui, menyelidiki semua dosa-dosa kita. Kita bertobat, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya yang banyak menghakimi, yang banyak melihat orang itu tidak enak dipandang oleh mata saya, dan saya langsung menghakimi dan merasa tidak suka pada orang itu. Ampuni semua dosa-dosa saya yang menghakimi. Mari saudara-saudara semua kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita, walaupun kita terhadap orang lain dan juga diri kita sendiri. Kita banyak menghakimi orang lain, dan juga terutama juga terhadap gereja juga suka menghakimi. Mari kita dengan waktu kita dengan Tuhan,
kita ada waktu muka hadap muka dengan Tuhan, dan kita membuka mulut kita di hadapan Tuhan, kita mengakui semua dosa-dosa kita yang menghakimi. Tuhan, ampuni saya yang suka menghakimi, melihat orang ini saya merasa tidak baik, tidak suka, dan mulut saya suka langsung menghakimi orang itu dan berkata ini begini dan begini. Banyak perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni semua kesalahan saya yang dengan mudah berkata-kata yang diucapkan dengan mulut saya yang dengan seenaknya, yang tidak tahu dengan mulut saya yang seenaknya berucap akan menyakiti hati orang itu. Ampuni saya Tuhan, beri saya jangan suka menghakimi orang lain, introspeksi diri saya sendiri. Tuhan, ampuni semua kelemahan saya, ampuni semua penghakiman saya yang menghakimi orang lain. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu. Engkau kuduskan mulut saya, kuduskan hati ini. Tuhan, di saat saya berlutut di hadapan-Mu, kami setiap orang tahu kami ada orang berdosa. Tuhan, kita kadang melihat orang lain. Bisa kita mengakui dosa ini, kita tahu kalau kita tuh tidak baik dari orang itu. Kita ada orang yang sangat tidak baik. Di saat kita menghakimi orang lain, kita juga sama suka menghakimi dosa kita sendiri. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Bisa kami menghakimi orang dan menghakimi. Tuhan Engkau ampuni kami. Di dalam kami ini tidak ada Tuhan. Kita bisa menghakimi dan menghakimi orang lain. Kita tidak memikirkan kita sendiri juga tidak baik. Dan kadang kita berkata ini ada kesalahan orang lain, bukan kesalahan kita. Kita suka menghakimi. Dan kita kadang juga menghakimi otoritas dan juga kadang menghakimi anak share kita. Tuhan, hati kami suka menghakimi dan kadang juga kami suka menghakimi gereja. Dan kita juga kadang menghakimi pemerintah, kadang juga menghakimi negara ini. Dan kadang kata mereka itu tidak melakukan tidak baik. Dan kami tidak memahami Roh Kudus. Di saat Tuhan, Engkau ampuni kami semua perilaku kesalahan kami. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memohon Tuhan ampuni dosa kami. Tuhan, kami tidak bisa menghindar dari dosa ini. Di saat kami menghakimi, Tuhan berkata tidak ada satupun alasan kita juga bisa menghadapi, mesti menghadapi murkanya Tuhan dan penghakiman dari Tuhan. Dan Tuhan, firman ini taruh di dalam hati kami. Tuhan, Engkau akan memberikan bencana, kesakitan, dan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, Engkau memberikan kemuliaan, damai. Engkau berikan pada orang yang melakukan kebaikan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan bencana kesakitan kepada orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, hati kami tidak tentram. Kami dalam hati kita merasa tertindas. Hati kami yang tersakiti. Tapi semua ini, orang ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau Tuhan akan memberikan bencana kesakitan kepada orang yang melakukan kejahatan. Tapi kemuliaan damai kepada orang yang melakukan kebaikan. Tuhan, karena Engkau tidak Engkau adalah Tuhan yang adil. Karena Tuhan, Engkau yang adil. Karena Engkau adalah Tuhan yang adil. Karena ada Tuhan yang adil. Engkau tidak pilih kasih. Tuhan, Engkau adalah orang yang tidak pilih kasih pada orang lain, dan Engkau berikan dalam diri kami. Tuhan, kami menerima hati-Mu ini. Dan yang kami percaya, apa yang kami muliakan, Tuhan yang kami kasih, Tuhan yang tidak pilih kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu, dan kami membutuhkan-Mu. Membutuhkan Tuhan lebih dalam lagi membimbing kami. Saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Saya ingin mengundang setiap yang sudah bangkit berdiri melakukan satu hal. Tuhan memberitahukan kepada kita jangan menghakimi. Di saat kita menghakimi, kita tidak akan lepas dari penghakiman Tuhan. Mari saya ingin kalian berdua dalam satu kelompok, kita melakukan satu keputusan. Di saat kita menghakimi orang lain, di saat tangan kita menunjuk orang lain, dan orang ini menunjuk mimbar, bisa kita menghakimi orang itu dan dia menghakimi Tuhan. Dan dia itu kebencian itu ditaruh di dalam Tuhan dan dia ditaruh di atas mimbar. Dan kita mengambil satu contoh, saya menghakimi Ngahyun, dan berarti tangan kita tunjukkan pada mimbar, berarti kita sama juga menindas namanya Tuhan, menghakimi namanya Tuhan. Dan seumpama saya tuh contoh, saya tunjuk ini, saya menuju pada Ngahyun, saya mengatakan sini Ngahyun tidak banyak yang tidak baik. Dan saya sebenarnya menghakimi Tuhan yang Esa. Tuhan, di saat kami tunjuk ini, di saat kita menghakimi saudara kita menghakimi otoritas kita, tapi sebenarnya kami menghakimi-Mu Tuhan. Dari tunjuk ini kami tertuju pada orang lain, dari kita tunjuk ini kita turunkan di dalam roh kami, bersedia menunjukkan kami, Tuhan, Engkau ada Tuhan yang adil. Tuhan, kami bersedia merendahkan. Di saat kami memuji-Mu Tuhan, orang datang untuk memuji-Mu. Mari kita bersama kita terhadap saudara atau saudari, kita memujinya, dan tangan kita terbuka, renggangkan, dan kita merasa kita memujinya, karena kita melihat dia ada karakternya Tuhan, karena dia adalah ciptaan dari Tuhan, di dalam dirinya ada DNA, dan kita memujinya, dan seperti kita memuji mimbarnya Tuhan. Mari kita membuka mulut kita memuji saudara atau saudari kita, dan kita memuji saudara-saudara kita.
Tuhan Yesus, di saat kami saling memuji, di saat kami memuji, kita memuji otoritas kami, kita sukai semua ciptanya Tuhan, kita memuliakan gereja dan juga memuliakan otoritas kita. Dan semua gereja yang Engkau tentukan ini dan juga pemerintah ini, namamu ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Kami berterima kasih memuji-Mu. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Jika kamu bisa juga kamu bersama dengan saudaramu atau suami kamu saling bergandengan tangan, kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau memberikan kasih pada kami. Saya ingin menghimbau saudara-saudara semua, tangan telunjukmu kamu tuju pada siapa, dan juga di saat ini kamu merasa bagaimana tidak bisa menahan, kamu memberkatinya, dan juga kadang juga tidak bisa kepada gereja dan pemerintah, dan kamu ingin merasa tidak puas dengan mereka. Saya memohon kalian untuk mendoakan untuk gereja dan juga pemerintah. Tuhan Yesus, kami bersedia, Engkau taruh membuka hati kami ini untuk memuji dan memuji dari roh ini, supaya biar terhadap orang dan juga terhadap keluarga kami sendiri dan juga terhadap gereja kami ini dan terhadap masyarakat kami, dan supaya kami ada mendapatkan satu pujian dari kami. Dan supaya melakukan satu di saat kami menghakimi, dan kami sama juga menghakimi-Mu Tuhan, supaya hati kami menghakimi dan menghakimi. Dan juga banyak orang ini juga melihat itu orang tidak baik, dan juga ada orang melihat orang itu baik. Tapi Tuhan bantu kami supaya kami percaya pada orang itu dan memuji orang itu, dan supaya orang saudara yang samping kita itu dan juga memujinya. Di saat kami memuji dan suara dari kami, suara dari memuji datang dari surga. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Pagi ini firman ini berkata, Engkau menghakimi orang ini. Walaupun kamu siapa juga, bagaimana kamu menghakimi orang juga, dan bagaimana juga menetapkan dosa kita sendiri. Tuhan, kami berterima kasih. Di saat kami semua dosa yang kami mengakui, kamu mendengar, kami mendeklarasi berkati, Engkau akan memberkatinya. Kelemahan kami itu di dalam-Mu, berkat kami Engkau akan berikan apa yang kami sudah berkati orang itu dan juga keluarga orang ini. Tuhan, kami memberkati setiap orang dalam masyarakat Hong Kong ini. Tuhan, kata-Mu apa yang kami berkati juga negara kami, dia semua juga ada
diberkati. Mari kita bersama menerima berkat. Saya dan nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara yang di online, yang di sini juga, dan juga termasuk saya sendiri. Tuhan, Engkau menerima semua ini. Kami serahkan padamu. Tuhan Yesus, dalam namamu Engkau memberikan suatu otoritas. Kami berarti setiap orang yang sini dan juga saya sendiri. Dia seperti firman hari ini, tidak akan menista semua kasih karunia-Mu yang besar, bersabar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati-Mu, tidak melindungi kasih-Nya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang panjang sabar ini. Apa pikiranmu? Semua seperti karakternya Tuhan, seperti kehidupannya Tuhan. Saya nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Roh Kudus di sini, terang dari Tuhan diberikan di dalam-Mu dan juga diri saya sendiri. Di dalam diri kasih itu penuh kasih dan sabar panjang di dalam Tuhan. Bukannya kita, tapi semua itu yang Roh Kudus berikan pada kita. Tuhan bantu kita. Semua setiap saat kita tuh memohon bantuan dari Tuhan, bantuan dari Tuhan. Di saat kita tidak berdaya, di saat tangan kita tertuju pada orang lain, dan Rohnya Tuhan memberitahukan padamu dan memberitahukan saya sendiri, supaya kita kasih, yang kita mengasihi, penuh kasih karunia dan panjang sabar. Di saat orang itu dengan tidak berdaya mengeluarkan satu tunjuk kita dikeluarkan, dan Tuhan sekali-kali lagi terus memberitahukan pada kita, dan terus memberitahukan pada saya, tunjuk-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, sekalian sabarnya Tuhan. Rohnya Tuhan besar membantu-Mu. Rohnya Tuhan besar-besar membantu saya. Setiap tempat ada kasihnya Tuhan, ada suara pujian dan suara suara dari surga. Di tempat di mana kita juga Tuhan merangkul satu permasalahan yang sukacita dan permasalahan yang sukacita. Kasihnya Tuhan juga ada di dalam kita juga, sampai setiap diri orang lain. Dalam Tuhan bersama memberkati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Berkati kalian semua.